profil Yosandi berikut ini. Aviation trainer dan memiliki certified handwriting analyst dan certified graphologist. Jadi grafologi ini sudah menjadi profesi untuknya dan digunakan untuk pengembangan pribadi. Jadi katanya bisa menganalisa tulisan tangan kita saat itu, apa yang sedang kita rasakan, kita sedang melewati apa dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, harusnya tadi masih ada Reza di sini. Jadi Reza dibaca, aku dibaca. Itu enggak. Pas dia keluar dari sini, kita nggak pernah kontak-kontakan. Aku selalu lupa nanya pin BB. Oke, fokus. Aku harus undang tamuku berikutnya. Yosandi Lipsan, atau biasa dipanggil Yos. Apa kabar, Mas? Sehat? Sehat, terima kasih sudah hadir di sini, meluangkan waktu. Silakan duduk. Oke. Tadi tuh aku bener nggak sih ngomongnya menyebutkannya you have this certified handwriting analyst. Jadi sudah ada sertifikasinya gitu ya? Iya, betul. Adik-adikku yang hadir di sini, apa sih ini grafologi ini? Iya, kalau grafologi itu awalnya itu adalah kita menganalisa dari tulisan tangan itu untuk melihat kepribadian atau karakter dari si penulisnya. Sebenarnya dibilang apa, tulisan tangan itu tidak harus dari tangan. Jadi semua anggota tubuh yang menghasilkan goresan, karena ada orang-orang yang punya handicap tidak punya tangan, dia bisa menulis menggunakan pakai mulut, menggunakan kaki, itu tetap bisa dianalisa untuk melihat karakter atau kepribadian penulis. Grafologi atau menganalisa tulisan tangan ini apakah bersifat temporer pada saat itu atau bersifat lebih reliability-nya? Bahwa kedepannya juga bisa menggambarkan karakter yang sama. Misalnya dulu Tia setahun lalu misalnya, atau setahun sekarang masih akan menghasilkan yang sama, atau mungkin ada perubahan saat. Jadi gini, untuk menghasilkan satu goresan atau tulisan itu dibutuhkan 3 hal. Yang pertama itu kecerdasan dari si penulisnya. Jadi orang yang punya kecerdasan rata-rata dengan di atas rata-rata tulisannya akan berbeda. Itu motivasinya tinggi. Wow. Sih Mas, betul. Ya, jangan kembang-kembangan, itu aja udah cukup kayaknya. Terus apa lagi, Mas? Ini ujungnya panjang, tadi saya bilang ke Mas Ruby, ujungnya panjang itu uangnya itu mudah keluar ke orang sekeliling. Betul. Penyalurannya kepada mereka. Sedekah. Tapi emang ini ada yang 1, gajinya 1,3 ada. 1,3? Ya, tanggal 3 udah koma. Oh, gitu. 1,3 juta. Apalagi Mas kira-kira? Yang menonjol lagi, fleksibel, adaptasinya sangat tinggi. Betul. That's right. Betul. Itu yang menonjol, Mas Tuh. Ya. Ada lagi yang menonjol? Hah? Ada lagi yang menonjol? Ada lagi nggak? Kalau dari sepotong jeleknya sih nggak kelihatan sih, Mas Tuku. Amin, terima kasih. Tapi terjadi begitu, klien saya memang begitu. Jadi kalau misalnya, contoh misalnya, kalaupun misalnya ada tanda tangan yang begini, dia bikin coretan seperti ini. Ada garis bawah memotong seperti ini. Ini orangnya boros. Jadi penonton mungkin yang di rumah kalau ada tanda tangan yang bawahnya pakai garis, pakai garis. Dan dia memotong bagian dari tanda tangan, orangnya boros. Nah, kalau ini tidak diubah ya dia seumur hidup akan boros. Waduh. Lebih baik mengubah KTP atau ini yang diubah. Oh, jadi ini mengubah hidup, yang satu mengubah KTP. Saya akan kembali ke cap jempol aja lah. Saya kursinya dia. Seret. Jangan kan kalau udah punya, kalau bisa tanda tangan atau nulis harus tanda tangan dan tulisan, nggak boleh cap jempol. Oh, gempi. Gitu. Jadi ini bisa juga ngelihat sifat seseorang gitu Iya, ya. dia yang merugikannya apa, terus nanti kita perbaikan ke depannya apa. Kalau misalnya pengen lihat cocok-cocokan sama pasangan juga bisa. Jadi bisa. Tolong dong, teman saya nih, teman saya. Bentar lagi akan menikah. Iya, jadi yang satu itu kepribadiannya seperti apa, yang satu seperti apa, apakah bisa cocok gitu. Ada dong. Iya, Mbak Farah ini orang yang mandiri, yang menikmati apa yang menjadi aktivitas kegiatan kehidupan saat ini gitu ya. Jadi kalaupun relasi dengan pasangan jarak jauh nggak jadi masalah. Emang nggak masalah ya, tipe perempuannya nggak masalah ya? Karena mandiri. Oke. Mas, maaf, biar tetap saya pegang ya. Sambil Mas menjelaskan. Oke, itu Mas tahu dari mana? Kelihatan dari mana tulisannya? Jadi kalau kita bisa lihat dari huruf GG yang dia bentuk yang seperti ini ada
orang-orang yang mandiri, dia tidak tergantung kepada orang lain, pasangan maupun keluarga. Benar, itu benar sekali loh. Mungkin karena dari dulu tinggal sendiri ya, jadi kadang-kadang saya tuh bisa kayak bikin perasaan itu numb gitu kayak, ya kadang kan kangen sama teman apa sama keluarga dari dulu, cuman bisa kayak perasaan itu hilang dengan aktivitas yang ada gitu. Tapi nanti pas misalnya pulang ketemu orang tua yang baru, I realize how much I really miss them gitu. I see. Yeah. Jadi dia bisa menghandle perasaannya dengan sangat baik. Betul. Dan kalau kita mau lihat interaksi penulis dengan lingkungan sosial dari spasinya Mbak Farah ini lebar. Jadi sebenarnya kalau lebar itu mereka tidak terlalu membutuhkan hubungan yang terlalu mendalam dengan orang lain. Lebih kepada mereka lebih menyukai sendiri. Bukan mereka tidak bisa bersosialisasi, mereka mampu, tapi mereka lebih menyukai kegiatan dengan. Jadi nggak suka dengan satu orang yang ngintilin terus. No, bener. Kadang dari bener ya. Oh my god. Bener. Bapak, dari dulu aja misalnya kalau kan berarti Kalau dia ditulisan yang lain juga begitu. juga muncul, berarti ya kebutuhan perhatiannya jangan lupa. Besar sekali. Oke. Kemudian yang lanjut itu yang ijo-ijo itu, yang warna hijau muda Hijau-hijau itu itu muncul di huruf D. D itu kalau dilihat bentuknya itu ada lingkar atau loopnya. Ya. Ini menunjukkan orang yang baper. Oke. Siapa dia? Mas Sandi, coba contohin kayak apa sih D yang baper tuh kayak apa D yang baper? Atau D yang tidak baper dulu ya, ada D yang tidak baper. Ini D yang tidak baper. Iya, betul. Iya, kelihatan nggak? Ini D yang tidak baper ya, lurus aja. Jadi begitu ada loop, semakin loopnya semakin besar, orangnya tuh semakin baper. Ih, aku dulu pernah kayak gitu, yang kayak gini pernah. Waktu ABG ya. Oh gitu. Soalnya perbedaannya kalau yang Kecil, bapernya itu dipendam. Jadi dia jaga supaya orang lain tidak kelihatan bahwa dia sedang baper atau tersinggung. Kalau yang besar memang ditunjukkan kalau dia. Memang terlihat ekspresif. Tapi ternyata dari tulisan tangannya ini justru pelupa. betul sekali. Pelupa. Betul. Aku pelupa parah. Lihatnya dari mana? Huruf I-nya itu banyak titik yang hilang. Titik yang hilang pada grafologi itu adalah menandakan orang yang pelupa. Ah, nice. Nice dari mana sih? Maksudnya keren aja bisa di ini. Hanya karena huruf I Gue digebuk. Kalau huruf I nggak ada titiknya berarti dia pelupa. Iya, kalau dia hilang. Kenapa Pak? Kalau Nah, dari grafologinya begitu. Kalau aku kebalikan, kalau aku biasa pakai huruf besar semua, tapi I-nya justru ada titik. itu TK-nya nggak lulus, Pak. Terus emang kelihatan ya dia bukan orang yang suka pendidikan, sesuatu yang serius. Lebih kepada Licious ini mengikuti apa yang mengalir aja. Betul. Dia ngikutin aja. Jangan-jangan bapak lu betul semuanya tahu sifat lu. Nggak mau terlalu mempunyai satu perencanaan di depannya seperti apa. Dia ikut aja yang berjalan seperti apa. Begitu ya lo ya. Aku dari dulu nggak pernah punya cita-cita. Tidak mau dibebani target. Bener. Aku dari dulu nggak pernah punya cita-cita. Baca-bacain tulisannya Cika nih. Gimana? Kelihatan nggak rekeningnya ada berapa nih? Iya, kita mau minjem duit kagak dibolehin, katanya sosok susah. Isi dompet tebal tipis ketahuan. Wah. Coba ya. Senang. Dari sini ketahuan. Mas Sandi, duit beneran atau duit Dora nih? Jangan-jangan duit monopoli lagi. Iya. Beneran. Oh, duit beneran. Nah, tapi kalau asmara kayak gimana nih Mas Asmara, Sandi? asmara ya. Ya ini ada beberapa ciri yang menandakan untuk calon Pak atau sudah punya calon. Kalau nggak gue jawab. jodohnya ini harus tahu, dia harus mengerti bahwa Cika itu satu harus dapat perhatian. Makanya aku tuh sering banget ke bioskop. Ngapain? Perhatian. Aku teater satu. Gue bilang aja bagi-bagiin tiket lo. Enggak ya? Saking butuhnya terus. Iya. Oh, aku butuh cowok yang perhatian. Iya. Kalau semangat kan tinggi, nah berarti kan cowoknya juga nggak boleh semangatnya juga kelemar-kelemar, nggak sih. Kalau bareng dia itu bikin nyaman Cika nggak? Oke. Karena itu juga kebutuhan. Iya itu aku tuh butuh banget sosok yang bikin aku nyaman. Jadi waktu itu nggak nyaman. Itu kelihatan nggak sih dari tulisan Mas? Kalau izin ya tadi kita bahas ada miringnya ke kiri, ada ke kanan, ada itu justru orang yang perlu diperhatikan moodnya, dijaga moodnya. Oh, dijaga moodnya. Iya. Orangnya mudian kamu. Hah? Betul banget, betul. Jadi kadang-kadang pengen sendiri, kadang-kadang perhatian kayak gitu ya. Nah, kalau hubungan dengan pasangannya harus ngerti ketika moodnya lagi jelek. Jangan dipaksa. Oh, aduh. Kalau dia Sabrina. Kalau Sabrina bisa kontrol. Bahkan ciri yang sangat menonjol di Sabrina itu adalah kondisi fisiknya itu kecapeannya sudah cukup serius. Kamu, Sabrina? Sabrina. Udah kecapean? Iya.
pegal di kaki, di badan itu ciri di tulisan tangannya. Makanya tadi saya minta tulisan tangannya untuk memastikan. Iya, Mang. Kamu lagi capek? Setiap hari. Ya gimana nyetir mobil aja nggak biasa dia begini ngepot kayak gitu ya. Oke, baik. Ini kalau itu kan dari hubungan. Kalau dari keluarga misalnya R-nya seperti ini. Ya. Ya, itu ingin menjadi artis atau orang yang berkecimpung di dunia seni hiburan. Kenapa dia selebgram? Mungkin ada suatu sekolah ingin jadi artis. Oh, udah Pak. Sudah jadi artis. Iya. Jadi cocok. Udah nerima endorse, berapa sekali endorse? 15.000. 15.000. Ini dari R-nya ya Pak? Dari R-nya, karena kan kebiasaan kita menulis misalnya R-nya kan kecil, ini ditulisnya R-nya besar. Oke. Itu M-nya kenapa kayak Lope ya Pak? Kalau kayak gitu apaan Pak? Ini yang nanya Arafa, nanti Iya. saya bongkar nih. Iya. Ini problem. Bentuk yang hati yang seperti ini maupun bentuk yang misalnya ada titik seperti ini, Iya. titik ya. Nur itu butuh perhatian dari sekeliling. Kesian Pak ya. Gak usah sok malu-malu. Sok baru kebongkar, kita juga udah tahu. Pantesan dia caper Pak. Yang biasa kita sampaikan adalah ketika kita kenal kelemahan kita apa, terus kita mau apakan dengan kelemahan itu. Tentunya kita hilangkan. Terus kelebihannya kita mau apakan, kita optimalkan supaya hidup kita lebih baik. oh gitu. Umumnya begitu. Caranya gimana dengan kepribadian kita atau dari tulisan kita yang dirubah? Bisa melalui tulisan. Ada namanya grafoterapi. Jadi nanti kalau ada ketemuan kelemahan kita, misalnya ada banyak beban masa lalu, motivasinya turun, punya kepekaan yang lemah, nah itu bisa diubah tulisan tangannya. Oh, dengan mengubah tulisan tangan kita bisa merubah kepribadian gitu? Betul. Serius? Iya, risetnya begitu. Risetnya begitu, itu berdasarkan riset ya, Iya. di Sorbonne dan di Harvard. Iya. Nah, berapa lama kita merubah tulisan sampai bisa merubah kepribadian kita menjadi lebih positif? Secara teori itu per satu ciri yang ditemukan itu adalah 30 hari. Satu ciri? Satu ciri. 30 hari, Iya. itu artinya misalnya satu huruf gitu ya? Satu. Jadi misalnya gini, kan kurang lebih yang utamanya itu kan ada 16 masa lalu, itu berarti satu ciri. Kalau dia ketemu misalnya yang merugikan di masa lalu, berarti dia harus merubah tentang masa lalunya itu sepanjang yang 30 hari dengan menulis. Oke, Gitu. jadi ada 16 ciri ya? Iya, masa lalu, masa depan, kemampuan planning, terus IQ bisa, SQ juga bisa. Hubungan dalam hubungan bisa nggak kecenderungan Hubungan dalam itu adalah kita melihat kesesuaian antar pasangan. Oh, kalau kesesuaian antar pasangan berarti tulisan pasangan yang harus diperiksa? Iya, dua-duanya. Dua-duanya harus diperiksa? Dua-duanya, iya. Oh gitu, kesesuaiannya atau enggak? Oke gitu, Lebih wow. khusus juga mungkin kita mesti lihat kira-kira ada ciri yang merugikan nggak di pasangan itu.